Bagaimana pandangan Islam tentang daging kurban yang diambil untuk dimasak, dimakan bersama-sama? Setelah kami potong di bawah pokok kelapa itu tahun lalu, habis potong, kami kan mau makan. Tukang potong, tukang kulit ini mau makan. Daging banyak ini daging. Kalau kami ambil daging ini, daging potong, cincang, masak, dimakan, haram memakan daging yang belum dibagi. Tak tahu pemiliknya siapa. Pemilik daging yang bertimbun ini 3. Yang pertama, orang yang berkurban. Yang kedua, jiran tetangga. Yang ketiga, fakir miskin, belum minta izin. Jadi cuman lah biar supaya kita bisa masak. Assalamualaikum bapak-bapak pemilik sapi nomor 1. Bapak 7 orang ya? Ya. Kami minta 5 kilo pak. Kami minta 5 kilo mau kami masak. Karena kalau makan lontong tak berdaya kami ini. Kami minta ya 5 kilo mau kami sop. Kata bapak yang 7 orang ini, ambillah pak, halal, masaklah. Karena 5 kilo itu tidak melebihi batas jatah mereka. Karena jatahnya sepertiga, daging 60, 20, kita minta 5 kilo. Kalau ada satu yang komplain, oh nggak bisa katanya, tegakkan pisau tuh, minta apa ya, ambillah pak Ustaz, ambillah pak katanya. Nah itulah guna golok itu tajam-tajam. Apakah boleh kulit hewan kurban itu dijual belikan dan uangnya diberikan kepada warga yang kurang mampu? Man ba'a jilda udhiyatihi, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalahu, maka tiada kurbanlah baginya. Hadis ini menurut ulama tarhib, ancaman. Tak boleh menjual kulit hewan kurban, tapi memanfaatkannya boleh. Dalilnya Sayyidatuna Aisyah menyamak kulit ini dijadikan sebagai kirbah, tempat air minum. Digunting kulitnya halus-halus, dimasukkan ke plastik, besok busuk rimbo panjang nih. Karena kulitnya tak ada yang bisa mengolah, dicampakkan kulit, busuk, bau bangkai kampung. Jadi macam mana lah kulit ini? Kulitnya dijual. Tapi katanya tak boleh dijual. Tak boleh dijual tuh kalau diambil hasilnya. Cari www.kulit.com. Pengelola kulit, buat jange, kerupuk, buat sepatu, buat dompet, buat jaket. Assalamualaikum bapak pengelola kulit. Ya, kami ada 10 lembar. Berapa berani beli 1 lembar? 1 juta pak. 10 lembar, 10. Nah, duit yang 10 tadi tidak berhak masjid, tidak berhak panitia, serahkan ke fakir miskin. Jangan dibelikan ke kresek, jangan dibelikan ke pisau, serahkan. Karena kita udah kasih ini kurban ini lillahi ta'ala. Yang udah dikasih jangan diambil lagi. Man ada ila hibatihi kal kalbil ladhi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang meminta balik pemberiannya sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Kasar, kasar. Kata ulama, kalau hadis itu ada ungkapan kasar, berarti dia tarhib, ancaman. Kalau ancaman, menunjukkan dia dosa besar. Nah inilah tentang masalah kulit. Jual, tapi duitnya jangan diambil lagi. Apakah halal uang hasil diskon pembelian sapi kurban masuk ke kantong pribadi salah satu panitia kurban?
Sementara kondisi sapi sampai di masjid tak sesuai harapan peserta kurban. Aslinya kurban itu begini, aslinya. Tanggal 1 Zulhijjah, tanggal 1, saya tambatkan kambing itu di bawah pokok matoa itu. Di bawah pokok matoa itu, biar jangan yang itu panas, mati dia 9. Itu yang agak sejuk sedikit. Tanggal 1, saya tambatkan kambing itu dari tanggal 1. Saya kasih makan, saya kasih minum tanggal 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pagi balik sembahyang, saya jatuhkan dia ke lantai, menghadap kiblat, saya potong. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min abdus samad wa ali abdus samad. Dah, habis itu saya bagi 3, sepertiga untuk saya masuk ke freezer, sepertiga saya bagi ke tetangga yang dekat-dekat, ring 1 yang dekat rumah, sepertiga lagi untuk fakir miskin. Begitulah prakteknya dulu, begitu kurban. Sekarang orang tak mau ribet, maka muncullah orang ketiga. Nah, di mana-mana yang jadi masalah ini orang ketiga inilah. Orang ketiga inilah yang disebut dengan panitia kurban. Ini panitia kurban. Maka saya dengan dengan Ustadz, kita bertujuh mendatangi panitia kurban. Pak panitia, ya, saya tak sempat untuk beli sapi, tolong kau belikan ya. Ya. Jadi posisi panitia ini adalah penolong. Ini duit untuk sapi 25 juta. Tolong kau carikan ke Payakumbuh. Ongkos ke Payakumbuh berapa? Ongkos sapi balik ke sini berapa? Sapi sampai di sini tanggal 7, berarti nginap 2 malam. Tukang jaga malam minum kopinya berapa? Tukang potong berapa, tukang kulit berapa. Maka bunyi akadnya, kuserahkan duit ini untuk kurban dan biaya operasional tunai. Kalau tidak begitu, nanti kalau duit bersisa ini mesti dibalikkan. Standar sapinya berapa kilo? Sapi limosin atau sapi pickup? Limosin 1 ton. Kalau pickup itulah mobil yang kurus tuh. Nah, jadi mesti jelas di awal. Jangan sampai yang dijanjikan sapi Australia, yang datang sapi rimbo panjang. Naik pisau tuh nanti, tak jadi ke leher sapi. Nah, jadi panitia tahu diri. Di beberapa tempat panitia lebih berkuasa pula lagi daripada yang berkurban. Komplain orang, mengamuk dia. Dia pula berkuasa mengambil daging, menjual kulit. Nah, ini. Tapi panitia ini juga jangan sampai dihajar terus. Ini kalau panitia ini dihajar terus, mundur orang ini, siapa ngurus ini? Mundur semua panitia, gara-gara Ustadz Somad asik menceramai panitia. Ke saya orang ini semua nyerahkan. Nah, ini jadi panitia ini pun disadarkan dia. Download bukunya. Alumni Al-Azhar Mesir dari Riau sudah muzakarah, download gratis. Udah 33 masalah kurban, cetak bagi ke masjid-masjid. 33 tanya jawab kurban dalam bentuk PDF. Silakan download gratis. Ini saya kirim ke, udah dapat 33 masalah kurban. Nanti di share, silakan cetak. Itu hasil muzakarah alumni Al-Azhar. Tiga 33 tanya jawab kurban.
Bagaimana cara mengajak tetangga ke masjid karena lebih tua dari kita? Lebih mudah kalau dia lebih tua. Pak, kan udah tua, ini malaikat maut udah dekat nih Pak. Ceramah. Saya pernah sholat di masjid Kepulauan Riau, lupa entah di pulau apa itu. Dari Batam naik speed. Habis sholat subuh, besar baleho dibuat. Baleho. Dibuatnya di atas. Dicari orang hilang. Jamaah yang hilang kelihatan terakhir malam Ramadan terakhir. Ada masjid di Garuda Sakti sebelah kiri, itu caranya dibuat subuh Ahad, acara ngopi subuh Ahad. Jadi habis pengajian itu disediakan kopi. Datanglah pengajian subuh Ahad, ada ngopi gitu. Banyak orang datang. Saya ngisi pengajian, pas selesai ngaji saya tengok kopi aja, tak ada yang lain, karena memang ngopi aja Pak Ustadz gitu. Ada pula lagi di Rokan Hulu, kawan saya, kakak kelas, dibuatnya macam surat undangan. Jadi ke rumah-rumah tuh, jadi selalu berpikir untuk meramaikan masjid. Apa hukum meninggalkan perintah syariah menutup aurat? Kalau ada orang tidak mau menutup aurat, kata dia tidak relevan dengan zaman, maka dia murtad. Secara hukum Islam dia masuk 3 golongan. An-nafsu bin nafsi, pembunuh dihukum mati. Wathayyibuz zani, pezina dirajam sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, orang yang murtad. Hati-hati orang murtad, gara-gara mengejek ajaran Islam. Nutup aurat itu enggak relevan dengan zaman, berketombe kepala kita, itu murtad. Kalau dia mau balik, dia tidak bisa dengan hanya taubat, dia mesti mengulang syahadat. Orang yang mengejek ajaran Islam. Mana dalilnya Pak Ustaz? Dalilnya ayat Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu ingkar kepada ajaran Islam nih? Ingkar tuh kafir juhud. Bagaimana hukum berkurban bagi orang yang memiliki hutang? Misalnya ada cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor. Kau kenapa tak berkurban? Aku masih ada utang. Tahun lalu itu utang motor, tahun ini utang mobil, tahun depan utang rumah, sampai mati tak berkurban. Cicilan motor 1 juta, iya. Menabung sebulan 200.000, 200 sebulan 200, setahun 2,4, sudah dapat kambing. Kurbannya tetap jalan, cicilannya pun tetap jalan. Nggak ada alasan orang yang berutang tak berkurban. Berkurban tak mau, jalan-jalan mau. Berkurban tak mau, yang lain-lain mau. Jangan sampai tak berkurban. Nenek-nenek tua mau berkurban, padahal hidupnya sebatang kara. Sempat dia tabung sebulan 100.000, 100.000, 100.000. Apa hukumnya seorang sholat tapi mengharapkan sesuatu yang berkaitan dengan dunia? Apa hukumnya orang sholat tapi dia mau dunia?
usolli sunnatal hajat, supaya dapat mobil macam yang parkir di ujung ini lillahi ta'ala. Kan sholat itu kan, sholat, tapi dia mau dunia. Kalau tidak ada sholat hajat, hadis tentang sholat hajat, hadis tentang sholat hajat itu apa? Orang yang punya keinginan, paling bagus dia tidak hanya berdoa, tapi sholat sunat dulu 2 rakaat. Itulah dia sholat sunat hajat. Keinginan ini terbagi 2, satu keinginan dunia, satu keinginan akhirat. Tapi jangan dipecah. Kalau dunia, dunia saja, akhirat enggak. Orang beriman, kalau dia punya mobil, mobil itu dunia. Tapi dengan mobil itu dia bisa ke akhirat. Kenapa pula dengan mobil itu bisa di akhirat? Dengan mobil itu dia subuh-subuh datang ke Rimbo Panjang, dapat pahala. Tidak bisa dilepaskan dunia saja, enggak. Itu mobil 3 biji itu, pickup 1, R31, Veloz 1. Itu 3 itu mobil akhirat tuh. Kenapa? Mobil wakaf. Di Nurul Azhar ada 2 mobil. Karena almarhumah mak saya meninggal di rumah sakit, tak mau rumah sakit tuh ngasih ambulan untuk ngantar ke Kisaran. Saking parahnya rumah sakit di Pekanbaru. Maka dalam hati saya, kalau tegak nanti yayasan ini, mesti ada ambulan. 2 ambulan. Kontak Ustaz Al-Nurul Azhar kalau ada jamaah yang sakit, yang meninggal, yang mau melahirkan. 2 ambulan. 1 dikasih Pak Faisal, pengusaha dari Siak. Yang 1 ibu-ibu mengumpulkan duit, dapat 2 ambulan. Mobil gratis. Syaratnya 2, sakit, mati. Ya Allah, aku sholat sunat hajat supaya dapat istri dunia. Tapi dengan istri yang solihah itu, kata Nabi, kalau kamu mau minta, jangan minta banyak-banyak. 3, lihat takhidha ahadukum qalban syakira, hati bersyukur, lisanan dzakira, lisan berzikir, zaujatan solihatan tu'inuhu ala umuril akhirah, istri yang solihah, suami yang baik. Jadi tak bisa dilepaskan, oh ini dunia saja, enggak. Kalau bangun rumah, niatkan untuk nerima tamu. Begitu kata orang tua-tua dulu. Kalau bangun rumah, niatkan untuk nerima tamu. Karena syarat orang beriman memuliakan tamu. Ini membangun rumah, dibuat kuncinya sampai 3, hilang pula kunci tadi. Paksa dibongkar tukang. Tak bisa dilepaskan dunia ini dengan akhirat. Ya Allah, sholat sunat 2 rakaat, bisalah beli kamera ini. Kamera ini dunia, tapi dengan kamera inilah pengajian ini jadi bagus, bisa diupload, di-share ke seluruh medsos. Jadi jangan lepaskan dunia. Ini dunia, ini akhirat. Dunia tidak membawa ke akhirat. Itu pemikiran sekuler namanya. Akhirnya umat ini nanti tak usah punya mobil, tak usah punya rumah, tak usah punya kamera, zikir aja. Itu namanya Islam Snok-Horgronyi. Snok-Horgronyi itu begitu. Tanah biar kami ngurus. Akhirnya tanah ini dulu ditanami tembakau, ditanam sawit, ditanam tebu, dibuatnya pabrik, dipasangnya rel kereta api dari Medan sampai ke Langkat, dari Langkat sampai ke Labuhan Batu untuk mengangkat tembakau Delhi. Kalian berzikir aja lah banyak-banyak. Apa kata Buya Muhammad Nasir? Islam ritual biarkan. Kalau ada orang maulid, ada haul, ada zikir, ada pengajian, biarkan ramai. Islam ekonomi awasi. Kalau udah bicara masalah ekonomi, awasi. Islam politik, habisi.
Jadi kalau ada orang model begini, umat Islam nggak perlu kaya, nggak perlu ini, yang penting kita berzikir aja. Ini otak-otak Snok Horgronyi. Kenapa orang bisa percaya sama dia? Pura-pura dia masuk Islam, dirubahnya namanya jadi Abdul Ghafur, mati dia. Untung tak Abdul Somad nama dia, mati dia. Sejarawan Indonesia Pak almarhum Ridwan Saidi ziarah ke makam Snok Horgronyi di Amsterdam, Belanda. Tertulis di batu nisannya Snok Horgronyi, artinya dia murtad, pura-pura masuk Islam untuk mengobok-obok Aceh, karena Aceh ini Islamnya militan kuat, mau diadu dombanya orang Aceh. Snok Horgronyi akhirnya dia tercampak dari Aceh, balik ke Jawa Barat, balik ke Belanda, mati neraka jahanam tempat Snok Horgronyi. Bagaimana status wali nikah bagi seorang ayah yang telah menelantarkan anaknya? Ada seorang bapak punya anak, tak dikasih makannya, tak diurusnya, tak dipelajarinya. Anak gadisnya ini sekolah, diurus sama bininya, dan sekarang sudah berumur 25 tahun, PNS, sukses, mau nikah. Maka mesti dicari bapaknya yang Dajjal Fir'aun. Itulah maka mesti hati-hati jadi wali. Maka dialah jadi wali nikah. Tak bisa serta-merta karena dia jahat lalu berpindah perwalian, tidak. Wali mujbir namanya dalam mazhab Syafi'i. Wali mujbir, wali yang bisa memaksa. Wali mujbir. Ayah, atuk, kakek. Abang ayah level di bawah itu. Abang ayah, adik ayah, abang laki-laki, adik laki-laki. Tak ada walinya. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Sultan Syarif Kasim jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Cari bapak ini, sudah dicari-cari tak dapat Pak Ustadz. Berpindah perwalian ke bawah, atuk dicari-cari tak juga dapat. Abang, tak ada abang, dia sendiri. Adik pun tak ada. Abang ayah, ayah saya ini jahat Pak Ustadz. Abang ayah lebih jahat pula lagi Pak Ustadz. Memang keluarga hantu lah orang ini. Itulah kenapa disuruh mencari suami yang baik. Laki-laki yang baik itu sifatnya cuma dua, tak banyak. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang laki-laki meminang anak gadismu, sifatnya dua. Dinahu, agamanya baik, wa khuluquhu, akhlaknya baik. Fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia dengan anakmu. Illam takun, kalau tak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang sangat besar di dunia. Last, terakhir, apakah boleh melaksanakan akad nikah di masjid? Kalau boleh, bisakah di Masjid Hajah Rohana ini? A'linu hazan nikah. Nikah jangan diam-diam, tak boleh. A'linu, iklankan, istiharkan. Jangan nikah diam-diam, nikah siri. A'linu, iklankan, undang orang banyak. Waj'aluhu fil masajid, buat acaranya di masjid. Hadis menyuruh. A'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Tapi kalau akad nikahnya di masjid, tolong tamu-tamu jangan berpakaian hantu belau. Kalau akadnya di masjid, jangan bercampur laki-laki perempuan, pisah. Ini laki-laki perempuan. Kalau akadnya di masjid, laki-laki itu saja akad sama wali. Ayah, hai fulan bin fulan, ya.
aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Ini di masjid, baju macam ular kobra nak menggigit, merusak masjid. Jangan buat di masjid, tutup aurat, kiki dalam masjid, jaga adab-adab masjid, berwudu, masuk situ tamu-tamu tahiyatul masjid. Tapi tentang akad nikah di masjid ada dalam hadis. 3, a'linu hadzal nikah, buat nikah ini ramai-ramai. Datang sahabat Nabi, di tangannya atharu sufrah, kuning-kuning bekas minyak za'faran. Kata Nabi, namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ya, itu tangan kau bekas minyak. Kau nikah, biasanya pakai minyak kuning-kuning itu habis akad nikah. Kau nikah? Iya. Tak ada undang-undang, tak ada. Aulim, buat kenduri, walau bisyatin, walaupun seekor kambing. Buatlah kenduri walaupun hanya memotong seekor kambing. Seekor kambing itu apa maksudnya? Maksudnya mengundang 10 orang. Karena seekor kambing itu makan paling banyak 10 orang kalau di Arab. Kalau di Rimbo Panjang ini cukup sejalan nih seekor kambing. Orang Arab tuh kambing tuh bulat-bulat 1 ekor. Maksud dia, buatlah walimah walaupun mengundang 10 orang pun jadilah. Jangan diam-diam. Ini banyak laki-laki ini diam-diam berbini. Terus ditanya sama bininya, kau kok nikah diam-diam? Nikah ini ibadah mah, gak boleh kita riak. Terus kita jaga, jangan, kita harus ikhlas gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah iman dan Islam. Saudara kita yang sakit, diangkat Allah penyakitnya, disehatkan. Ustadz almarhum Ustadz Azril yang sudah mendahului kita dan ustadz-ustadz guru-guru kita. Ala hazihi niyah, al-Fatihah.